Bismillahirrahmanirrahim. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani yasin. Satune iku detek kule saban-saban siwiji qalban opo ati wa qalbul Qur'ani yasin utawi ati Al-Qur'an yasin iku surah yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asra marratin. Dan utai sapa iku maca yasin manhaing surah yasin kataballahu maka nulis sapa Allah lahu kariman qira'atal Qur'ani imaja Al-Qur'an asra marratin lawan 10 sakehe balik. Lawan 10 sakehe balik. Jadi melanjutkan kemarin yakni baru ayat 1 dan 2 Yasin wal Qur'anil Hakim. Mana Yasin itu kalau dibongkar luar biasa mananya. Enggak beres semalam nih ngebahas yaknya basinya. Tapi cukup di mana wallahu a'lam bimuradi. Kalau dibongkar makna perpuruk belum nanti dijumal itu jadi rahasia, makanya bakal jadi dukun sembur nanti. Dukun sembur nggak langsung baru ya doang nanti jadi dukun sembur, makanya udah nggak bakal dikasih tahu kalau jadi dukun doang. Maaf, sebab kalau ada orang ngaji isi. Dulu ada ketemu orang dia ngobrol, Pak Ustaz pengen ngaji, enggak Pak Ustaz ada waktu kapan aja, itu mulai tiap hari ada waktu. Kenapa nanya? Enggak, saya pengen ngaji khusus. Udah, saya mah pengen ngaji makna hakikat. Makna hakikat. Hakikat apa ini? Ya orang-orang kan suka baca Al-Quran tuh alif lam mim ha mim yasin toha dan sebagainya. Kan itu dibaca, tapi kan nggak ada terjemahnya. Yasin tulisannya Yasin aja kan itu terjemah Yasin, ya, Yasin baik kan, toha ya toha aja. Kemudian hamim aja. Nah, saya mah pengen tahu itu kandungannya. Jadi ya, terus saya tanya begini, udah pernah ngaji sorok enggak? Sorok apa ya? Sorok itu nya pahala, tapi malinya terus berapa? Jadi ya puluh nata puluh pahala-pahalanya pahala kasar dah. Ngaji enggak saya mah. Ngaji sorok dulu. Dulu ngaji sorok kagak datang. Baru kakekat ngaji sorok berembung kagak berembung. Itu sorok dulu tuh. Nah kemudian nahunya hamil dari ilaman alam labdat terus. Kemudian banyak baru dia kembali ke dulu soalnya. Kemudian naik ke Jurmiyah, dulu dari Sorokan ketemu Mas Sorok, dikasih ajarin belum pikir dulu, bisa itu, kemudian langsung mengaju hakikat aja. Sebab kalau ada orang ngomong makna kalimat ayat-ayat Al-Quran semacam Yasin, dia tahu ngebongkar. Eta rata-rata ilmu jin yang nggak bisa sorok nahu, kecuali yang bisa sorok nahu, berarti benar kamu, karena dari kita, dari gurunya. Tapi kalau nggak ngaji sorok nahu, udah jin kalau pasti jin, garis miring dukun. Iya, di ustadz ini mah ya udah ustadz dukun, cik. Ini mah bukan ustadz dukun, ini dukun itu dukun. Yasin wallahu a'lam bimuradi. Tapi nanti di sini bakal ketemu yang ngaji mah di tafsir Yasin oleh Fasir. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Demi Al-Qur'an yang sangat bijaksana, yang sangat menghukuman. Sebab seluruh hukum pusatnya ngambilnya dari Al-Quranul Karim. Itu ilmu dunia, dari ilmu kedokteran aljabar sampai
Ke ilmu biologi itu ngambilnya dari Al-Quran. Semua Al-Quran. Jadi hukum itu Al-Quran. Nah ini menyatakan bahwa Allah bersumpah demi Al-Quran. Menghukuman innaka, ini nyumpahan kemana, ke siapa yang disumpahan oleh Allah? Innaka laminal mursalin, menyaksikan bahwa kanjeng Nabi itu nyata jelas adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Jadi Allah yang bersumpah. Pen Allah pakai bersumpah, pen kanjeng Nabi yang utus Allah. Kemudian kanjeng Nabi yang mengangkat Rasul pun Allah. Pen kenapa kudu bersumpah? Inilah ada sabab diturunkan ini surah Yasin, yang mana hadis suratul Makkiyah, ini Yasin surah Makkiyah. Wasababun nuzuliha, dan sebab turunnya ini surah Yasin beginilah ceritanya. Innal kufar qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalib. Ketika kanjeng Nabi diangkat Rasul, ini kanjeng Nabi enggak senang, enggak bangga, justru kanjeng Nabi sedih. Apa sedihnya? Karena ketika kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul, ini ternyata saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya ini semuanya kagak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Kanjeng Nabi Muhammad bahkan di Mekah, kufar Mekah, seantero Mekah itu nganggap kanjeng Nabi itu adalah orang stres. Bahkan di sini mah dimuat sebab turunnya ini ayat innal kufar, bahwa orang-orang kafir yang di kufar Mekah ketika itu qalu, mereka berkata inna Muhammadan laisa binabiyyin, bahwa Muhammad mah bukan seorang nabi, wala mursalin, Muhammad mah bukan seorang rasul, bal huwa yatim Abi Thalib, tapi Muhammad adalah anak yatim Ki Abi Thalib. Jadi orang kafir kufar Mekah ketika itu yang bersang tandus tuh, yang kita berangkat haji kan tuh di Ka'bah, itu kan di situ tuh kabar Quraisy ketika itu. Hanya Nabi pun ada Maulid Nabi, nggak jauh dari situ, beliau pun tinggal di situ. Kemudian diangkat Nabi Rasul, ternyata ini kufar tidak percaya bahwa kayak Nabi Muhammad seorang Nabi juga seorang Rasul. Bahkan disangkanya bal huwa yatimu Abi Thalib, mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah anak yatim Abi Thalib. Abi Thalib mah paman kanjeng Nabi. Cuma kanjeng Nabi ngikutin paman. Kanjeng Nabi mah ketika lahir Abdullah sudah wafat. Kemudian disusul oleh ibunda Aminah ketika usia kanjeng Nabi masih belia 4 tahunan. Kemudian setelah itu terus dirawat, diurus, oleh pamannya Abi Thalib. Dia sepira anak yatim si Muhammad. Masa Muhammad anak yatim Abi Thalib jadi Nabi Rasul? Enggak, apa percaya gua. Bahkan wa madhaba ilal maqdad, Muhammad mah orang kafir ngomongnya, si Muhammad mah tuh yang ngaku Nabi Rasul, dia mah nggak pernah sekolah. Haba ilal maqdad, nggak pernah berangkat ngaji ke madrasah. Muhammad nggak ngaji, nggak apa, masih jadi Nabi Rasul. Kata orang kafir. Makanya ini para jamaah sekalian, nih bapak, ibu punya anak mondok nih, anak mondok ini mah. Ketika anak mondok kan main sekolah ya mondok mah. Kemudian pulang punya ilmu, pas kemudian ada tetangga kampungnya itu si yang mimpin tahil siapa bapaknya? Si Eta, si June tadi itu, kamu bisa ngaji tuh dia. Kamu bisa ngaji tuh dia. Kamu bisa baca kitab memang dan sebagainya. Justru yang berbangku saya yang ngomong kalau bisa ngaji bisa kitab. Padahal bisa nyalin doang kan begitu. Makanya kudu teker nanti mah balik udah teker. Nah, jadi kanjeng Nabi yang mana dalam junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dakwah itu kagak gampang. Beliau jadi Nabi enggak enak. Beliau jadi Rasul itu luar biasa, fitnah ujiannya luar biasa. Makanya kalau kita jadi kiai, kita jadi ulama, kita jadi ustadz, tinggal di kampung, baru ada yang ngatain masih sepele. Kalau ada yang ludahin sepele, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi, jadi Nabi Rasul, bukan itu tak semekah, senegara kita enggak percaya kepada Nabi. Tapi hikmahnya kesabaran beliau, sedunia
iman ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya iman kita percaya ke Kanjeng Nabi, padahal kita nggak pernah lihat muka Kanjeng Nabi, nggak pernah sekurun dengan Kanjeng Nabi, tapi ternyata kita iman ke Kanjeng Nabi. Tuba liman lam yaroni wa amana bi. Kata Kanjeng Nabi, beruntunglah, berbahagialah bagi orang yang nggak pernah sekurun dengan aku, tidak pernah melihat aku, tapi dia iman kepada aku, maka dia akan berbahagia bakal bersama aku nanti kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah ini nih Kanjeng Nabi, kita mah hanya sebatas mengetahui oh Kanjeng Nabi berarti ketika diangkat Nabi Rasul bukan malah diagung-agung, dimulia-mulia, tapi malah dicaci maki. Muhammad mah bukan Nabi, Muhammad mah bukan Rasul, Muhammad mah nggak pernah sekolah, wa ma ta'alamal ilma minal malim, Muhammad mah nggak pernah ngaji ilmu dari seorang guru. Pakai payasiru nabiyan, bagaimana jadi eta Muhammad seorang nabi? Nah, etalah karena Nabi dicaci pakanal kufar musyrina fi inkarihim. Nah, terus orang-orang kafir, terus mereka tetap dalam keingkaran mereka, tetap kami percaya Muhammad Nabi Rasul, titik. Mereka apa? Kayak tak orang kufar gitu ngomong. Nah, dari situlah Kanjeng Nabi sedih luar biasa, sebab satu dapat perintah untuk menyampaikan dakwah, satu sisi orang-orang kafir karena percaya mengingkari Kanjeng Nabi adalah seorang Nabi Rasul. Kita balik, dah pulang istiqomah ya. Ustadz balik di kampung. Ketika balik di kampung, kemudian ngajar ngaji, bikin majlis, kagak ada yang ngaji. Kagak ada yang ngaji. Kata dia tongkrong tung. Tadi di mana yang ngaji orang sini, ya Allah, tetangganya nggak ada yang datang ke majlis. Ya kalau tetangganya jauh nggak datang ke majlis. Bukan itu ya, ternyata abang adiknya juga nggak datang ke majlis. Keponakan juga kagak. Model kita mah tak model kita, udah lah, gulung tikar udah. Tikar itu gulung lagi. Nah majlis sekempur lagi. Tak santri mah ketika balik istiqomah sekali 2 hari mulai ngaji aja. Hari terus malah tak semacam abah. Ya ini Pak abah ketika lelakon waktu masih ada abah sepuh, abah haji, almarhum. Ketika ngaji jamiahan saya masih di situ tahun 9 itu 98 kan masih apa sepuh yang di majlis. Kemudian abah kan ini masih muda lah tapi itu. Nah itu ngajar jamiahan biasa. Jadi itu tiap malam ada malam Senin, kemudian malam Rebo. Nah itu ngajinya di masjid. Sono di Jati, Bapak Jati. Itu yang ngaji berapa orang? 9 orang. Apa? Yang kalau ngaji ribuan ribuan ya? Itu dulu waktu segituan. Atau saya udah hampir 40. Itu ketika ngaji cuma 9 orang ngaji. Kadang duluan, masjid gede. Masjid gede. Ya terus karena emang dipinta. Ya terus kan dakwah pelan-pelan dan seterusnya. Nah kita pun sama. Bicara kita nih istiqomah atau kita ada di bener, kita di bener nih, kita bener berusaha jadi bener itu jangan salah. Tapi kalau kita pengen bener itu musuhnya banyak. Kalau kita pengen bener pasti yang musuhnya banyak. Nggak boleh jauh. Udah misalnya yang ngaji ya. Dulu misalnya kita nggak pernah ngaji, kemudian kita ngaji, itu teman kita yang biasa nggak ngaji pasti ngomong kita, ya lu nggak ngaji juga formalitas doang lu. Allah kata kita deh. Ibu makanya tobat gua. Belah enggak, perlu madu pentes gua lu ngadu ayam. Temen gua lu perlu yang pegangin ayam gua si Jalu. Yo, masa lu sekarang ngaji, gua enggak percaya lu ngaji. Eta pasti padahal kita udah bener niat pengen ngaji, ada aja yang ngomongin cetes. Kadang bini ke bininya, "Pak mau kemana pakai beci mau ngaji dong?" Waduh, kata dia. Mau kemana mau mengaji? Tumben amat. Itu tumbenin gua.
Iya bener, kemarin mah apa pakai kain bener, pakai kain cuma kainnya lewat dengkul. Pakai baju koko bener, pakai baju koko cuma dicanglekin di pundak. Pakai peci bener apa pakai peci cuma pecinya malah makanya. Begini marah ada teguh sarung, ini mah kayak Pak Ustad juga kalah pakai kainnya. Baju kokonya dulu, aduh ya ini bagus dipakai, pecinya dulu bagus. Malah gua mau ngaji, bininya sendiri kakak percaya. Padahal udah ya benar. Etalah kalau kita bener mah musuh bakal banyak. Kenapa begitu? Sebab bener mah bakal kelihatan bener, salah mah bakal kelihatan salah. Mana maksudnya? Kalau kita di bener ada yang lain, berarti itu salah jelas namanya. Yang salah jelas. Kita di bener berarti. Yang heran mah begini yang lima. Kita ibadah kagak ada yang musuhin. Itu yang ngeri. Kita sholat pun gak sholat kagak ada yang ngalu-ngalu. Gua aja kagak ada yang ngomelin. Berarti aja jelek. Sebenarnya ngomel juga dia. Ngomel. Ya ini antep ya aja. Soalnya gua mah coba kalau ada yang bagus mah besok ada ngomel. Situ tuh jangan kasih ada kenapa? Gua milih aja. Karena ada Pak. Coba makanya kalau ada aja ngeri ganti berarti bisa jadi aja yang jelek. Ya. Makanya yang hebat mah manusia yang selalu diomongin, yang selalu dihasut, yang selalu dicaci, itulah manusia yang luhur derajatnya di sisi Allah. Yang mana dihasutnya nggak balik hasut, yang diomonginnya nggak balik ngomongin, yang dicacinya nggak balik ngaji orang eta yang hebat mah. Nah, jadi kanjeng Nabi Madin ngelawan enggak kepada orang kafir kanjeng Nabi. Diomongin bahkan Abu Lahab mah suka ngelemparin teh ontak ke depan rumah kanjeng Nabi. Nggak jauh rumah Abu Lahab dengan kanjeng Nabi. Kemudian bininya Abu Lahab yang suka bawa kayu bakar ke hutan. Kemudian balik ngomong ke orang asal ketemu, jangan percaya Muhammad mah orang gila. Bininya nggak bantuin ngomong mah. Kanjeng Nabi supaya jangan iman ke kanjeng Nabi Muhammad padahal kan saudaranya sendiri. Sama kalau misalnya kita punya saudara, jangan pernah ngaji ke Ustaz aku, dia mah apa namanya gurunya setan dia. Dia mah Ustaz lelagaan, dia mah Ustaz cerai, dia mah Ustaz kulinger dan sebagainya. Itulah yang benar. Nah, kita khawatir, nggak perlu khawatir. Kanjeng Nabi ketika dilempar doa asal buka pintu ada tekor tak depan rumah. Abu Jahal, Abu Lahab yang lain-lain. Nah, apakah kalau model kita begitu? Model kita yang begitu. Pas keluar ada tai orang dan tai ternyata adalah habis rumah kita, kira-kira dibalik lagi pemirsa. Balik lagi menjelang taruh lagi. Si hari ini, boleh jasa ini. Tapi kanjeng Nabi apa? Kanjeng Nabi maka dibersih, sampai bersih, kemudian dibuang ke tempat yang sewajar. Terus ngomel Abu Lahab? Enggak ngomel, enggak apa. Kali Abu Lahab lewat merebut kanjeng Nabi, enggak, malah mesem kanjeng Nabi, malah nanya duluan kanjeng Nabi. Model kita, jangankan apa nanya duluan, dia lewat juga langsung kentut sudah kentut. Nah, akhlak kanjeng Nabi enggak terkotor oleh kita. Luar biasa, kita mah baru diomongin doang, wah juga hati panas mentak. Diomongin orang mentak kan. Kita mah makanya terus kita mah punya penangkal. Kalau ada hawa panas di dada, usah baca isi. Kayak ibu lagi sewa sama laki, misalnya bebenah sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri. Laki malah lagi rokok aja ke laki. Bininya mau udah beres baju udah sewa. Bahasa di bapak kuing ke apa? Nanya bang ngapain? Rokok. Enggak masih itu nanya ke apa ke? Udah bulan nah. Kan ngerokok lagi. Itu bagaimana obatnya? Baca istighfar. Makanya bapak kalau punya bini dadanya rata, itu berarti bininya ahli sabar. Kenapa? Sebab darahnya itu sampai terus. Oh, banyak istighfar, astagfirullahaladzim, usah, udah, laki juga, jadi kudu sabar kanjeng Nabi. Nah,
Disinilah jadi Allah faradallahu ta'ala qaulal kufar. Karena kanjeng Nabi tanpa daya upaya, buat apa ngebales daripada kezaliman orang-orang kufar, hinaan orang-orang kufar. Jangan merintah jadi Nabi pun Allah, yang diangkat yang angkat jadi Rasul pun Allah. Berarti Allah bakal kasih pertolongan kepada kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi nggak ngebales. Nggak ngebales. Ada yang ingat nyaci maki nggak bakal ngebales. Akhirnya terus kanjeng Nabi ini pun digembirakan oleh Allah, digembirain sama Allah karena kanjeng Nabi sedih. Nggak bedanya kita pulang ada yang ngomongin dan sebagainya dimaki, padahal kita benar, tapi saudara kita nggak percaya. Kita jujur ngomong nih, saudara kita nggak percaya, kan sedih kita. Nah, kanjeng Nabi pun sama, jadi Nabi Rasul ternyata nggak dipercaya oleh kufar. Akhirnya Allah menjawab daripada keingkaran kaum kufar. Apa ya jawaban Allah? Wa anzala hadi surah, Allah kemudian menurunkan surah Yasin, wa syahida bidati, dan Allah bersaksi dengan Zatnya yang Maha Agung ala risalatihi, atas sifat kerasulan kanjeng Nabi Muhammad, wa nubuwatihi, dan kenabian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi langsung yang menyaksikan Muhammad kamu mah Rasul, Muhammad kamu mah Nabi ya Rasul, yang ngomong Allah senang. Nggak kudu Allah kita mah, kita diaku aja omongan bener kita oleh saudara kita, senangnya bukan main, apalagi yang ngebenerin Allah. Tapi kanjeng Rasul mah itu langsung yang bersaksi Allah, yang ngebenerin kenabian Rasul kanjeng Nabi langsung Allah. Makanya ini surah khusus untuk menggembirakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini faqala ya Muhammad, kata Allah untuk mengembirakan kanjeng Nabi yang dalam keadaan sedih, kemudian dalam keadaan hati berkecamuk karena bingung. Ya Muhammad, Muhammad, kata Allah, inna ankaral kufar, in ankarul kufaru risalataka, apabila orang kafir mengingkari kerasulan kamu, fala taktam bidalik, kamu jangan bingung, kamu jangan khawatir bidalika, dengan keingkaran kaum kufar. Sebab ana ashadu, aku bersaksi kepada kamu wahai Muhammad, innaka laminal mursalin, kata Allah, sesungguhnya kamu itu adalah sungguh yakin seorang Rasul. Nah, dari sinilah pala makanat hadis surah dalatan wa syahidatan ala risalati. Maka ini surah menjadi dalil, menjadi saksi atas kerasulan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mah yakin dan percaya kanjeng Nabi. Sebelum kita tahu surah Yasin, kita mah sudah iman ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pala jaroma nah surat Al-Quran, maka tidak ada keraguan bahwa ini surah Yasin menjadi artinya Al-Quran. Jadi Al-Quranul Karim 30 juz itu arti Al-Qurannya adalah surah Yasin. Al-Quran itu 30 juz artinya surah Yasin. Makanya apa namanya di sini katakan Nabi innalikulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Sesungguhnya setiap perkara itu mempunyai arti. Kita manusia punya arti, pohon punya arti, hewan punya arti, semua perkara punya arti. Terus wa qalbul Quran Yasin, dan arti Al-Quran adalah surah Yasin. Makanya katakan Nabi, wa man qara'aha, siapa orang yang membaca surah Yasin, kata Allahu lahu, maka Allah menulis baginya qiraat Al-Qur'ani, pahala membaca Al-Qur'an asra maratin, sebanyak 10 kali balik khatam. Nih, karena surah Yasin mah surah ngegembirain kanjeng Nabi, dalil dan saksi kanjeng Nabi dan Rasul. Kita nih umatnya, kita baca surah Yasin sebalik doang, sebalik. Apa kata kanjeng Nabi? Dikasih pahalanya sama dengan baca Al-Quran 30 juz 10 balik. Satu surah Yasin pahalanya sama dengan baca Al-Quran khatam 10 sekali. Alhamdulillah, udah ntar pulang, udah yang dipegang ya. Pas beres tadi Yasin, wa ilaihi turja'un,
ngomong, "Ma, beli bekakak ya." "Kenapa emang?" "Gua mau hataman Quran." "Berapa bang belinya?" 10. "Wah yang amat, emang apa hataman apa?" "Yasin." "Nanti Yasin si atam beli bekakak." Jadi tadi ngaji katanya baca Yasin pahalanya sama dengan hataman 10 kali baca Quran 10 kali hatam. Sedangkan kan kalau hataman bekakak 1. Berarti kalau 10 kali hatam berarti 10. Bang, itu mah pahala, Bang. Pahala, apalagi pahala terus bekakak, lebih gede lagi pahalanya. Hebat. Jadi 10 kan. Makanya udah kita menganggap udah repot-repot, biasain. Kalau ada yang baca Yasinnya seminggu sekali, berarti sama dengan hatam Quran seminggu 10 kali. Kalau baca Yasinnya tiap malam, berarti setiap malam hatam Qurannya 10 kali. Alhamdulillah. Bagian menjadi. Ya alhamdulillah bagian. Ini dengerin belum? Belum apa udah? Besok lusa, besok depan. Nah, terus katakannya Nabi, jadi innalikulli syai'in qalban, sama dengan membaca Al-Quran hatam 10 kali. Wa kama qala alaihi salam, bahkan ada hadis yang lain tentang keutamaan Yasin, mana wa kama qala, masih banyak. Baru satu keistimewaan Yasin mah dibaca 1 kali pahalanya dapat pahala hatam baca Al-Quran 10 kali. Baru satu ingetin tak hadis eta. Jadi kita mengaji supaya baca Yasin supaya punya dalil. Mbak, kenapa sih itu kalau harus baca Yasin? Belum pahalanya gede. Mulai dari mana? Ya ngaji makanya juga. Tuh, bapak apa bunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadisnya gua nggak ingat. Tapi mana begini? Siapa orang yang baca surah Yasin, Allah catat pahala baginya hatam Al-Quran 10 kali. Makanya saya mah nggak ngadain hataman nih ketika mau ngohol orang tua saya. Baca Yasin aja sebalik udah cukup. Terus undang orang, kagak saya mah. Terus bikin berkat, enggak gua mah. Ya itu mah berarti. Ya kalau baca hataman ini 10. Bukan begitu juga, ya kan? Itu kan bicara fadilah keutamaan bagian baca. Nah, bahkan hadis yang selanjutnya ini lebih hebat tentang keutamaan baca surah Yasin. Wa kama qala Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan bisa kita untuk membaca Al-Quranul, jadi terutama kita tergolong hamba-hamba Allah yang diberikan gerak untuk mau membaca surah Yasin dan yang merupakan bagian daripada penerang hati, penerang jiwa, dan mudah-mudahan surah Yasin yang telah kita baca menjadi wasilah lantaran penerang buat hati kita, buat keluarga kita yang wafat meninggal dunia, dan pulang tentunya buat kita nanti dalam barzakh, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi teman kita di dalam kubur dan menjadi syafaat nanti di yaumil kiamat, dan kita semuanya berada dalam rahmatan dari Allah, kemudian disatukan di bawah naungan bendera junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya benahudu ya karasana bina suratul muslimin suratul ladzina alaihim wa'alaikum Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.